Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini saya ingin mempresentasikan sinopsis rencana tesis saya yang berkaitan dengan DAI 5 ya. Di mana di sini ada implementasi DAI 5 terhadap rencana tesis dengan tema tesis pengaruh kecepatan perubahan sudut inklinasi atau perubahan fit rate pada mesin milling 5 axis. Sebenarnya ini dengan permukaan berkontur ya. Oke, selanjutnya. Ini Kang, di mana dalam dunia manufaktur, numerical control ataupun permesinan CNC merupakan salah satu perangkat mekatronik yang paling sering digunakan dan untuk mengontrol pergerakan lintasan pahat. Kombinasi teknologi ini disebut dengan komputer numerical control ataupun CNC. Untuk membuat sebuah tool part yang aman pada mesin CNC, pemeriksaan validitas dan tool part sangat penting untuk dilakukan, di mana beberapa kesalahan dapat meningkatkan terjadinya belum pada mesin itu sendiri ataupun tool pada mesin CNC itu sendiri. Di mana untuk meningkatkan kompleksitas figurasi mesin dan geometri kontur dari permukaan, itu diantaranya adalah ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Di antaranya adalah ketidakakuratan program yang diakibatkan gerakan toolpath yang salah dan permesinan dengan kecepatan tinggi. Yang kedua adalah terjadinya benturan antara pahat dan benda kerja. Dan yang ketiga adalah error pada output dari prosesor pada program CAD/CAM yang kita inputkan kepada mesin CNC. Nah, di sini adalah fokus penelitian saya. Kebetulan memang ini saya beberapa kali bertemu dengan pembimbing saya, yaitu Prof. Ganjar, di mana fokus penelitian saya itu yang pertama adalah fokus ini mengetahui pengaruh kecepatan perubahan sudut inklinasi terhadap kekasaran dan gelombang permukaan, di mana akan kita gunakan ada 5 variasi, di antara ada 5 derajat, 10, 15, 20, sampai 25 derajat, dan 30 derajat. Yang ketiga adalah jarak perubahan sudut inklinasi yang digunakan ada 4 variasi, yaitu 10, 30, 50, sampai 80 mili. Yang keempat adalah laju kita sudah tetapkan. Yang kelima adalah material benda kerja yaitu aluminium, ataupun ini masih direncanakan bisa dirubah ataupun bisa ada sebuah variasi terkait dengan material benda kerja yang akan kita gunakan. Yang keenam adalah materialnya itu menggunakan HSS ataupun nanti bisa kita gunakan tipe carbide. Yang itu adalah depth cut ataupun ada 2 mili. Pergerakan sudut inklinasi dan ini sudah beberapa kasihkan di program Siemens NX dengan prosesor CNC Horco. Dan ini adalah mesin 5 axis milling. Kebetulan mesin CNC ini ada di Universitas Negeri Jakarta dan saya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Dr. Himawan, yaitu PSC dari mesin Hurco 5 axis ini. Dan saya akan melakukan pengujian dan penelitian di UNJ dengan menggunakan mesin 5 axis Hurco VMX 30U, di mana jangkauan setiap sumbunya sekitar kurang lebih untuk sumbu X 700, sumbu 500, sumbu Z itu 520 mili. Seperti itu. Sumbu putarannya itu ada 360 derajat. Tujuan penelitian di mana ada untuk mengetahui pengaruh kecepatan perubahan sudut inklinasi. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh besarnya sudut inklinasi. Yang ketiga adalah mengetahui besarnya perbandingan kekasaran dan gelombang permukaan terhadap fat and mill. Yang keempat adalah mengetahui pengaruh kecepatan pemakanan terhadap kekasaran dan gelombang permukaan. Di mana ini pengaruh terhadap gelombang permukaan juga kita lakukan sebuah penelitian, di mana beberapa alur proses penelitian di sini kita menggunakan CAD model, CAM software, CL data, prosesor, mesin CNC, dan GN kode untuk mesin CNC itu sendiri. Dan ini adalah implementasi DAI 5 terhadap tesis yang berkaitan, di mana DAI 5 ini yang pertama adalah kecepatan inklinasi. Pengaruh utamanya adalah stabilitas proses, yang kedua kualitas permukaan, yang ketiga kausan alat, yang keempat adalah efisiensi permesinan, di mana penyesuaian dinamis memungkinkan jalur pemotongan yang lebih efisien, terutama pada geometri kompleks. Yang kedua adalah terkait dengan fit rate. Pengaruh terhadap daya limanya adalah produktivitas, kualitas permukaan,
pengelolaan gaya potong dan temperatur dan keausan tool ataupun alat. Yang ketiga adalah kombinasi kecepatan perubahan sudut dengan kecepatan, yaitu adalah tantangan utamanya adalah kombinasi parameter ini sering menyebabkan masalah aman, waktu pemisahan total dikurangi, dan merusak hasil benda kerja ataupun tool yang kita gunakan. Yang keempat adalah hasil implementasi dari DAI 5 terhadap permesinan 5 axis. Yang pertama adalah kualitas permukaan, di mana DAI 5 dapat menghasilkan sebuah permukaan dengan kekasaran yang lebih rendah dibandingkan sistem konvensional untuk menggunakan metode DAI 5. Yang selanjutnya ada dari faktor waktu siklus, yaitu waktu permesinan berkurang hingga 15-30%, tergantung kompleksitas geometri yang kita gunakan. Dan juga tentu alat. Jadi kesimpulan dari implementasi DAI 5 terhadap tesis yang saya lakukan adalah dapat meningkatkan kualitas permukaan, memperpanjang umur alat potong ataupun tools. Yang ketiga adalah meminimalkan waktu permesinan. Ini adalah kesimpulan yang ya, kesimpulan dari DAI 5 terhadap ataupun tesis atau rencana tesis yang akan saya lakukan seperti itu. Dan ini adalah saya juga menggunakan JavaScript ataupun kode HTML, di mana ini saya juga coba uh, uji. Dan ini saya coba saja langsung. Kelihatan nggak, Mas? Untuk uji cobanya di wait, bentar saya stop share screen. Ini ya. Uh, Oke, Mas, kelihatan ya, Mas ya? Eh, oke. Oke, ini saya coba saja kode JavaScript saya untuk menentukan atau menganalisis menggunakan DAI5, di mana ini kita coba fit rate-nya itu 100 dengan sudut inklinasinya 30 dengan ketebalan pemakanannya itu 2 mili. Apakah hasilnya masih dalam rentang yang aman? Ya, ternyata memang dapat dianalisis bahwa fit rate berada dalam proses rentan yang aman dan sudut inklinasi dalam rentang yang optimal. Dalam artian DAI5 ini sangat membantu dalam perencanaan ataupun analisis dari tesis yang saya lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.